Kali saya mengikuti acara yang diselenggarakan oleh beliau Maulidnya ini
luar biasa saya kira. Ini sudah menyampaikan, terima kasih kepada kita semuanya, dan mohon sebentar ketika Pak Ustadz menyampaikan hikmah maulidnya, tolong kita semua diam, kita dengarkan dengan baik apa yang diuraikan oleh beliau. Nanti kemudian tidak ada satu penggal kalimat atau pesan-pesan yang kita bisa bawa pulang sebagai oleh-oleh terhadap diri ini kita kembangkan. Bapak Ibu sekalian, dunia ini sudah semakin tua. Kita tidak tahu ini kapan dia akan berakhir. Ya. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, karena kita harus yakin bahwa ini dunia harus kita tinggalkan, mau atau tidak. Kita mau atau tidak mau, pada saatnya kita akan meninggalkan. Kalau bukan kita yang tinggalkan dia, dia yang akan meninggalkan kita. Dan jika itu datang, tidak bisa ada satu orang pun yang memajukan atau menahan itu tidak terjadi, pasti terjadi. Dan kemudian kalau tidak ada bekalnya, kita ingin sulit Bapak Ibu sekalian. Saya mohon kepada kita semuanya, mari kita simak sebentar yang kita berupa oleh-oleh, dan kita oleh-oleh, kita simak, kita implementasikan minimal sekali lagi, minimal dalam keluarga. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan hamidin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bu, oh ibu, percaya kira-kira ada Nabi Muhammad di sini? Percaya atau tidak? Percaya. Lihat atau tidak? Tidak lihat, karena saya yang lihat. Saya kasih tahu, Nabi sekarang senyum di masjid ini. Alhamdulillah. Nabi senyum dan heran. Karena kenapa? Dia senyum berbangga diri. Karena kenapa? Yang hadir di ulang tahunnya Nabi gadis semua. Rata-rata gadis yang hadir, walaupun aktanya kelahiran 60-an. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Bangga Nabi. Sahabat Nabi yang melihat Nabi menemani dakwah, Nabi menghadiahkan surga. Kita tidak pernah ketemu Nabi, tidak pernah lihat anak. Iya, kenapa Ki? Mau mengadu Ustaz, mau komplain. Kenapa Ki? Itu baca-baca yang kemarin kita kasih tidak manjur. Kenapa bisa tidak manjur? Nah tahu Ustaz, jangan sampai kita bohong-bohongi kan. Ini yang selalu menjadi permasalahan dalam diri kita. Kalau misalkan datang sama ulama minta dibaca-baca, sekalinya dikasih dibaca-baca, tidak percaya kita, tidak jadi nampak itu baca-baca, kita bilang itu Ustaz pembelian tobe, pembohong itu ulama, tidak makan dari baca-baca. Kalau misalkan naik motor tiba-tiba ada polisi mas CP, oh pernah ada ke Ustaz. Kalau misalkan ada polisi di depan mau CP mau lewat, ini dibaca. Sekalinya dibaca, langsung kasih silakan. Kenapa bisa begitu? Permasalahan yang paling utama ketika orang baca-baca, kenapa tidak makan dari baca-bacanya? Karena dia tidak memahami hakikat baca-baca. Contohnya salawat, banyak manfaat salawat yang bisa kita dapati. Bukan
buka rezeki bisa, panjang umur bisa, semua hajat-hajat dunia bisa dikabulkan. Bagaimana caranya supaya makan resalawat? Kalau misalkan jangan makan resalawat, jangan selawat karena tujuan dunia. Baca selawat, baca selawat 1000 kali supaya apa? Datang semua rezekinya Tuhan sama saya. Baru tidak mau kerja, hidup terus dan kerja, maka mustahil kerjanya. Tapi kalau misalkan mau dimakan dan baca selawat, bagaimana caranya? Berselawat dengan semua hajat, ya apa yang kita hadapkan tujuannya ketemu dengan Nabi. Sama tadi ayat yang saya bacakan pertama, itu doanya orang tua dulu, doanya ulama-ulama dulu yang dibaca setiap Jumat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya hitung mulutnya tadi tidak sampai 20 orang yang baca. Sebagai tanda bukti sekarang sudah hilang budaya. Padahal warisan orang tua dulu dalam dunia pesantren itu tidak lepas baca-baca. Biar bagaimana tinggi derajatnya, pangkatnya, kalau tidak baca-baca ya tidak bisa jadi. Makanya Pak Bupati itu ada santro pribadinya. Tidak bisa hidup orang kalau tidak ada santro-santronya. Santro adalah pekerjaan di mana yang dipakai itu baca-baca. Tidak ada yang lain. Tapi bagaimana biar kita bisa makan dari baca-baca. Tapi kalau misalkan kita baca ayat Al-Quran, biar yang kita hafal basmalah bisa menyembuhkan orang yang sakit. Tujuannya apa? Bukan di basmalahnya kita baca basmalah, minta tolong sama Tuhan sembuhkan dia. Bukan basmalah yang sembuhkan, tapi Allah yang sembuhkan. Baca di selawat terbuka rezeki kita, pikirkan Nabi yang minta sama Tuhan dan bukakan pintu rezeki kita. Begitu supaya makan dari baca-baca. Baik dong, sudah paham Bu? Jadi kalau misalkan ada suami tak macam-macam, tidak usah dibilang sama suami itu, suami tak madu di tangan kananku, racun jangan. Sebentar malam saya kasih kromosom, bangku subuh-subuh minum langsung mati. Tidak usah. Ubah baca basmalah. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, kami ini adalah orang-orang yang zalim terhadap diri kami sendiri. Datang waktunya azan kami dengarkan, tapi kami tidak penuhi kewajiban kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma anzil rahma wal barakah. Ya Allah, turunkanlah rahmatmu, turunkanlah farmasimu, turunkan barakatmu kepada kami semua. Kami datang ke sini bersaksi dan membesarkan Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah anak-anak kami seperti Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan istri-istri kami seperti Aisyah, Khadijah dan istri-istri yang lain ya Allah. Jadikanlah suami kami layaknya memiliki sifat kasih sayangnya seorang Nabi Muhammad kepada para istri-istri. Allahumma ya Allah ya Rabbi, dengarkanlah panggilan kami, dengarkan keluh kesah dan kesedihan kami. Pada hari ini kami bersama-sama kumpul, selain melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW, kami memohon kepadamu, Allahumma azzal Islam wal muslimin. Ya Allah, berikan kemenangan kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia. Allahumma azzal Islam wal muslimin. Allahumma ya Allah, berikanlah perlindunganmu ala ikhwanina al-mu'minina wal mujahidina fi Palestina. Ya Allah, hari ini kami menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang kufar, orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang bekerja sama untuk menghancurkan agama. Kami sebagai manusia biasa tidak bisa melindungi agamamu, melainkan hanya kamu yang mampu melindungi agama saudara-saudara kami yang berada di Palestina. Allahumma ahlil kufar wal musyrikin wa dabbar Yahuda wa Israel wa ghairuhum ya Allah. Ya Allah, kami memohon pada hari ini, pada kesempatan kali ini, tetapkanlah penglihatanmu, tetapkanlah pendengaranmu atas perilaku orang kafir, semua yang memiliki sifat-sifat yang sama ketika mereka menghancurkan dan mengganggu umatmu yang senantiasa melindungi.
Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini,